Hari ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang hampir tidak pernah dibicarakan secara terbuka, tetapi yang dipahami dengan sangat baik oleh psikologi. Tanda-tanda halus yang ditunjukkan seorang wanita ketika ia sudah lama tidak merasakan keintiman. Ini bukan hanya tentang hasrat fisik, tetapi tentang bagaimana tubuh, pikiran, dan emosinya mulai bermanifestasi tanpa ia sadari. Perilakunya berubah, nada suaranya berubah, bahkan cara ia menyapa seseorang dapat membawa pesan tersembunyi. Sungguh menakjubkan menyadari bagaimana terkadang apa yang tampak seperti sapaan sederhana, "Hai," dapat mengandung lebih dari sekadar kata-kata. Banyak pria berpikir mereka tahu cara mengidentifikasi ketika seorang wanita kekurangan kasih sayang, tetapi kenyataannya adalah tubuh wanita penuh dengan kode-kode yang tersembunyi. Psikologi ketertarikan menunjukkan bahwa tanda-tanda terkuat bukanlah yang diteriakan, tetapi dibisikkan dalam gerakan, tatapan, dan jeda di antara kalimat. Seolah-olah alam bawah sadarnya mencoba berkomunikasi sementara akal sehat mencoba mempertahankan kendali. Dan dalam kontras antara apa yang ia rasakan dan apa yang ia coba sembunyikan, inilah petunjuk yang paling mengungkapkan muncul. Mungkin Anda sudah menyadarinya. Terkadang dia tampak menjauh, tetapi pada saat yang sama ada sesuatu yang berbeda dalam cara dia memandang Anda atau menyapa Anda. Seolah-olah tubuhnya berkata, "Aku rindu kedekatan," bahkan ketika kata-katanya netral. Dan itulah yang ingin saya bicarakan hari ini. 6 tanda psikologis yang mengungkapkan kapan seorang wanita telah lama tidak melakukan kontak intim, dan apa arti sebenarnya dari isyarat-isyarat ini. Sebelum kita mulai, perlu diingat bahwa ini bukan tentang menghakimi, tetapi tentang memahami. Setiap manusia memiliki cara sendiri untuk menghadapi kasih sayang dan ketiadaannya. Ketika seorang wanita menjauhkan diri dari sensualitasnya sendiri untuk sementara waktu, perilakunya mulai mengatur ulang dirinya sendiri dengan cara yang aneh. Terkadang otak mencoba menyamarkan kebutuhan dengan rasionalitas, tetapi tubuh selalu menemukan cara untuk berbicara. Tanda pertama adalah sapaan dalam bentuk cerita. Alih-alih sapaan langsung, "Hai," dia memulai dengan narasi. "Kamu tidak akan percaya apa yang terjadi padaku hari ini." Mungkin tampak seperti percakapan biasa, tetapi pendekatan semacam ini memiliki latar belakang emosional yang kuat. Inilah yang disebut psikolog sebagai perpindahan emosional. Alih-alih menghadapi kebutuhan akan kontak langsung, dia menciptakan jalan pintas emosional untuk mendekat tanpa terlihat rentan. Seolah-olah dia berkata, "Aku tidak ingin terlihat membutuhkan, tetapi aku ingin perhatianmu." Cerita tersebut menjadi jembatan antara keheningan dan rasa ingin tahu. Sikap ini tidak direncanakan. Ini adalah reaksi bawah sadar yang mencampurkan keinginan, kecemasan, dan perlindungan diri. Ketika seorang wanita merindukan kontak kasih sayang, otak mencoba meredakan ketegangan ini melalui koneksi halus. Dan percakapan ringan adalah penyamaran yang sempurna. Jauh di lubuk hatinya, yang dia inginkan adalah merasa dilihat, didengar, diinginkan, tetapi dengan cara yang tanpa alami. Banyak pria salah mengartikan perilaku ini sebagai keramahan sederhana, dan disitulah mereka melewatkan pembacaan emosional dari momen tersebut. Nada suara, cara dia melakukan kontak mata, dan senyum singkat sebelum cerita dimulai mengatakan jauh lebih banyak daripada isi percakapan itu sendiri. Rahasianya terletak pada detail yang luput dari logika, pada sinyal yang dilepaskan oleh alam bawah sadar. Dan ini baru yang pertama. Pada yang berikutnya, Anda akan menyadari bagaimana bahkan gestur sopan pun dapat menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Tanda kedua adalah kesopanan yang berlebihan. Sekilas, tampaknya hanya tata krama yang baik, tetapi secara psikologis ada lebih banyak hal yang terjadi di sana. Ketika seorang wanita mendekati seseorang yang membangkitkan sesuatu dalam dirinya, biasanya ia akan mencoba menyembunyikan ketertarikan itu di balik lapisan formalitas. Alih-alih sapaan santai, "Hai," ia mungkin berkata, "Apa kabar?" dengan nada lembut, mempertahankan tatapan yang tenang dan sedikit senyum. Tampaknya hanya kesopanan, tetapi itu adalah bentuk perlindungan emosional yang halus. Pikiran manusia memiliki mekanisme yang aneh. Ketika kita merasakan sesuatu yang intens, kita mencoba menyamarkannya dengan perilaku yang dapat diterima secara sosial. Kesopanan, dalam hal ini, bertindak sebagai perisai. Ini membantu mengendalikan apa yang dia rasakan, menjaga keseimbangan antara emosi dan rasa takut terlihat rentan. Psikologi menyebut ini regulasi afektif, upaya bawah sadar untuk menahan sesuatu yang akan meluap. Sikap ini dapat membingungkan orang di sisi lain. Terkadang pria menafsirkannya sebagai sikap dingin, padahal sebenarnya kebalikannya. Ini adalah tanda bahwa dia mencoba mengatasi dampak emosional yang disebabkan oleh kehadirannya. Kontak mata yang lama, nada bicara yang hati-hati, bahkan ritme pernapasan,
dapat mengkhianati apa yang tersembunyi di balik penampilan yang tenang. Ini adalah semacam pengendalian diri yang elegan yang menyembunyikan lebih banyak daripada yang diungkapkan. Tetapi ada titik di mana pengendalian ini mulai goyah. Dan saat itulah tanda ketiga muncul, sentuhan yang tidak disengaja. Gerakan halus yang tampak biasa saja, tetapi jarang sekali demikian. Bisa berupa sentuhan ringan di lengan saat berbicara, mendekat lebih dari yang diperlukan, atau bahkan sentuhan bahu saat berpapasan. Gerakan-gerakan ini memiliki fungsi psikologis yang penting untuk melepaskan ketegangan ketika tubuh merasakan. Karena kurangnya kontak fisik, dia mencari cara untuk mengekspresikan kebutuhan ini dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Dan sentuhan yang tidak disengaja adalah saluran yang sempurna. Sebagian besar waktu, dia bahkan tidak menyadari bahwa dia melakukannya. Itu adalah respons bawah sadar, refleksi dari sesuatu yang lebih dalam. Ilmu saraf menjelaskan bahwa sentuhan fisik melepaskan dopamin dan oksitosin, zat yang terkait dengan kesenangan dan koneksi. Jadi, bahkan sentuhan singkat pun cukup untuk mengurangi kecemasan dan menciptakan momen kecil kelegaan emosional. Seolah-olah tubuh akhirnya mengatakan sesuatu yang membuatku merasa hidup. Hal yang paling menarik adalah bahwa dalam gerakan-gerakan kecil ini, tubuh berbicara dalam bahasa yang tidak dapat diterjemahkan oleh kata-kata. Sentuhan setengah detik dapat membawa lebih banyak emosi daripada seluruh percakapan. Dan semakin lama dia tanpa kontak jenis ini, semakin intens makna di balik sesuatu yang tampaknya sederhana. Ini adalah pengingat diam-diam bahwa keinginan manusia tidak menghilang. Ia hanya belajar untuk menyamarkan dirinya. Sentuhan, tatapan, dan kesopanan bukanlah sinyal yang terisolasi. Mereka membentuk serangkaian perilaku yang diciptakan pikiran untuk menyeimbangkan dua kekuatan yang berlawanan. Rasa takut untuk membuka diri dan keinginan untuk terhubung. Ini seperti permainan antara kesadaran dan ketidaksadaran, antara keinginan dan pengekangan. Dan ketika Anda belajar melihat melampaui permukaan, Anda mulai menyadari bahwa hampir tidak ada yang hanya kebetulan. Isyarat-isyarat ini mengungkapkan betapa kompleksnya emosi manusia dan betapa kita semua mencari hal yang sama jauh di lubuk hati, untuk dilihat, dipahami, dan diinginkan. Tanda keempat muncul sangat halus, tetapi merupakan salah satu yang paling mengungkapkan. Ketika dia menyapa Anda dengan mengajukan pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Sesuatu seperti, apakah Anda berhasil parkir dengan baik, atau di luar sangat dingin? Frasa sederhana, hampir biasa saja, tetapi syarat dengan maksud. Kebanyakan orang mendengar ini dan merespons secara mekanis, tanpa menyadari apa yang ada di baliknya. Tetapi psikologi menunjukkan bahwa jenis perilaku ini adalah strategi emosional seseorang yang mencoba mengendalikan kecemasan mereka sendiri dalam menghadapi ketertarikan. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah cara untuk mengulur waktu. Ketika seorang wanita merasakan sesuatu yang intens, bahkan tindakan sederhana untuk mengatakannya pun bisa terasa berat. Jadi, alih-alih menyerah pada keheningan yang tidak nyaman, dia mengatakan sesuatu yang santai, hanya untuk mengisi ruang dan menjaga keseimbangan. Ini adalah cara untuk mengatur iklim emosional, untuk meredakan kegugupan yang ditimbulkan oleh pertemuan tersebut. Seolah-olah dia tanpa sadar berkata, "Saya butuh waktu sejenak untuk menenangkan diri." Yang aneh adalah, bagi pengamat luar, itu tampak seperti percakapan biasa, tetapi di dalam hatinya ada pusaran. Tubuh merasakan kehangatan kehadiran, jantung berdebar kencang, otak mulai melepaskan adrenalin dan dopamin, dan pikiran mencoba menemukan cara untuk menyembunyikan semuanya. Pertanyaan santai itu menjadi jangkar, trik psikologis kecil untuk mendapatkan kembali kendali atas situasi. Momen-momen ini banyak mengungkapkan bagaimana orang menghadapi kerentanan. Ketika seseorang merasa terekspos secara emosional, mereka berusaha melindungi diri mereka sendiri dengan cara apapun, dan seringkali melakukannya melalui ucapan. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa isi kata-kata, sebagian besar waktu, kurang penting daripada waktu kemunculannya. Nada suara, tatapan mata, tawa singkat di akhir kalimat, semuanya adalah bahasa emosional. Tanda kelima adalah ketika energinya tampak tidak sinkron dengan lingkungan. Bayangkan Anda memasuki tempat yang tenang dan sunyi, dan dia menyambut Anda dengan antusiasme yang melebihi ekspektasi. Gerakan tubuh yang lebar, senyum yang tulus, suara yang bersemangat. Sekilas, tampaknya hanya keramahan biasa, tetapi ada penjelasan psikologis yang lebih dalam. Kompensasi emosional. Ketika seorang wanita sudah lama tidak merasa diinginkan atau disentuh, sistem sarafnya mencari cara untuk menyeimbangkan kekosongan batin. Dan terkadang tubuh melakukan ini dengan melebih-lebihkan energinya. Dia mungkin mencoba untuk tanpa percaya diri padahal sebenarnya dia merasakan campuran kecemasan dan kegembiraan.
Energi yang bersemangat ini merupakan cerminan dari upaya internal untuk menyembunyikan kegugupannya. Seolah-olah tubuh berkata, lihat betapa baiknya aku. Sementara hati berbisik, kuharap kau menyadari betapa hal ini memengaruhiku. Kontradiksi ini wajar. Psikologi menyebutnya disonansi emosional, ketika apa yang kita tunjukkan tidak sepenuhnya selaras dengan apa yang kita rasakan. Perilaku seperti ini dapat membingungkan bahkan orang yang paling jeli sekalipun. Tetapi ketika Anda belajar mengamati ritme tawa, kilauan di mata, dan waktu yang dibutuhkan untuk pulih, Anda mulai melihat apa yang sebenarnya terjadi. Tubuh berbicara melalui intensitas, dan semakin lama ia menekan kontak fisik, semakin kuat dorongan untuk mengimbanginya dengan gestur kegembiraan atau perhatian yang berlebihan. Pada akhirnya, semua ini mengungkapkan kebenaran yang sederhana namun mendalam. Tidak seorang pun dapat menyembunyikan keinginan untuk terhubung dalam waktu lama. Tubuh manusia diciptakan untuk sentuhan, untuk tatapan, untuk kehangatan kehadiran. Bahkan ketika mencoba menyembunyikannya, ia selalu menemukan cara untuk meninggalkan jejak. Dan kemudian kita sampai pada seks. Tanda yang paling mencolok, mungkin yang paling intens dari semuanya, adalah kontak mata yang berkepanjangan bahkan sebelum sepatah kata pun terucap. Ini adalah momen ketika waktu seolah melambat. Anda menyadari dia menatap Anda, tetapi ada sesuatu yang berbeda tentang tatapan itu. Tatapan itu bertahan sedikit lebih lama, membuat Anda terpaku, dan keheningan di antara Anda berbicara banyak. Psikologi menyebut ini sebagai respons membeku. Ini terjadi ketika emosi begitu kuat sehingga tubuh membutuhkan waktu sejenak untuk memproses apa yang dirasakannya. Setelah periode tanpa keintiman, tatapan menjadi saluran ekspresi yang ampuh. Seolah-olah mata mengatakan semua yang belum berani diucapkan oleh mulut. Ada keinginan yang terpendam di sana, campuran rasa ingin tahu dan kecemasan, seolah-olah dia sedang menguji apakah aman untuk membiarkan dirinya merasakan lagi. Itu indah dan rentan pada saat yang sama, karena pada saat itu tatapan tidak hanya mengamati orang lain, tetapi juga mencoba untuk terhubung kembali dengan keinginannya sendiri. Kontak mata jenis ini mendalam karena tulus. Tidak ada topeng atau pertahanan. Untuk sesaat, pikiran melepaskan kendali dan tubuh mengambil alih. Itulah saat jiwa berbicara paling lantang. Dan ketika dia mempertahankan tatapan itu, bahkan hanya untuk beberapa detik, itu karena sesuatu di dalam dirinya telah terbangun. Sesuatu yang mungkin telah lama tertidur. Keenam tanda ini, sapaan seperti bercerita, kesopanan yang berlebihan, sentuhan yang tak disengaja, pertanyaan spontan, energi yang teralihkan, dan tatapan yang lama, adalah manifestasi dari fenomena yang sama, kebutuhan manusia akan koneksi. Dan ketika seorang wanita lama tidak merasakan keintiman, tubuh dan pikirannya menemukan cara halus untuk mengingat apa yang mereka rindukan. Ini bukan tentang kebutuhan, ini tentang alam, tentang naluri untuk merasa hidup, untuk bertukar energi, untuk benar-benar dilihat. Memahami tanda-tanda ini bukan tentang menguraikan seseorang, tetapi tentang mengembangkan kepekaan. Ini tentang melihat melampaui permukaan, menghormati apa yang dikomunikasikan secara diam-diam, dan menghargai kerentanan yang ada dalam gerakan kecil. Daya tarik sejati tidak datang dari kendali, tetapi dari penyerahan diri. Dan setiap wanita, pada tingkat tertentu, mendambakan penyerahan diri ini, bukan hanya secara fisik, tetapi juga emosional, di mana ia dapat merasa aman dan diinginkan pada saat yang sama. Pada akhirnya, semua perilaku ini menceritakan kisah yang sama, seseorang yang mencoba menyeimbangkan keinginan untuk membuka diri dengan rasa takut akan terluka. Dan justru dalam dualitas inilah letak keindahan daya tarik manusia. Karena pesonanya bukan hanya pada sentuhan, senyuman, atau tatapan. Pesonanya terletak pada keberanian untuk membiarkan orang lain melihat siapa diri Anda sebenarnya, bahkan ketika hati Anda masih takut akan penolakan. Jadi, lain kali Anda memperhatikan salah satu tanda ini, jangan terburu-buru menafsirkannya, amati dengan empati. Terkadang, apa yang tampak seperti sekadar sapaan sebenarnya adalah permohonan diam-diam untuk terhubung. Dan ketika Anda belajar mendengarkan apa yang tidak diucapkan, Anda mulai melihat jiwa di balik gestur tersebut. Karena pada akhirnya, psikologi daya tarik bukan hanya tentang cinta, ini tentang kemanusiaan.